Akhirnya di tahun 2024 masih awal lagi ya, kita kedatangan brand yang belum pernah main ke channel ST Media. Kita kedatangan brand Olympus atau OM System. Halo semuanya, selamat datang channel ST Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini kita bakal unboxing dulu gitu ya. Gue belum nyobain nih, bener-bener belum gue keluarin dari kardusnya. Kita bakal unboxing kamera dari OM System atau Olympus gitu ya. Kalau kalian mengenal yang versi lamanya nih, OM System OM1. Gue nggak tahu di layar sih hampir nggak kelihatan ya, tapi harusnya lumayan kelihatan, tapi warnanya hitam gitu. Dan ya, ini adalah kamera yang lumayan menarik karena gue di-rate sama OM System Indonesia dan gue juga menawarkan diri karena gue lumayan tertarik buat nyobain emang seenak apa sih birding pakai Olympus gitu, pakai kamera Micro Four Thirds. Karena beberapa kali ketika gue kritik Lumix di Micro Four Thirds-nya, orang-orang pada marah-marah, "Bang, cobain Olympus Micro Four Thirds-nya udah dual pixel." Bukan dual pixel, Phase Detection Autofocus gitu ya. Udah pakai Phase Detection. Gue kan marah-marah Lumix tuh pakai Contrast Detect mulu sampai akhirnya keluar di G9 Mark II kemarin. Dan gue jadi penasaran gitu. Dan sebenarnya pas gue dijelasin, gue itu benar-benar belum pernah kena kamera Olympus sama sekali gitu ya. Tapi pas gue dijelasin, kamera ini punya spesifikasi yang cukup menarik juga. Tapi biar video ini nggak terlalu lama, karena gue syutingnya malam banget juga gitu ya, diharapkan bisa tayang cepat. Biar nggak terlalu lama, kita sambil buka, gue sambil jelasin. Jadi kita rasakan unboxingnya. Ini untuk kameranya dulu. Ini kardusnya yang agak gede, kayaknya dia yang pakai lensa kit deh. Ada lensa kitnya di sini. Dan ini dia kameranya. Mungkin gue nggak akan langsung buka semua di sini kali ya. Kalau nanti ada kurang kelengkapan apa, baru gue buka-bukain. Kita fokus ke kamera sama lensa yang datang dulu aja. Ini kameranya OM System OM1. Setahu gue dia di sisi atasnya masih bertuliskan Olympus kayaknya ya. Ini berat ya. Ini kameranya tuh gue bisa lihat kecil tapi berat. Ini dia OM1. Masih Olympus ya di atasnya. Dan dia menggunakan Micro Four Thirds. Gue udah lama banget nggak pakai kamera Micro Four Thirds gitu ya. Semenjak Lumix mungkin belum banyak update yang signifikan. Tapi ini sih nostalgic banget buat gue gitu ya. Maksudnya sebagai pengguna Micro Four Thirds yang udah lama nggak pakai kamera Micro Four Thirds, ini rasa Micro Four Thirds banget. Kecil, compact, tetap enak di tangan dan bobotnya tuh high end gitu. Bobotnya tuh beneran kerasa ya lumayan berat juga, ada bobotnya gitu. Tapi ukurannya tetap kecil gitu, nggak ngerecokin jajaran-jajaran full frame. Sorry kalau ada yang tersinggung karena kemarin kan kayak G9 Mark II, bodinya body full frame gitu ya, cuma pakai sensor APS-C. Nah ini tuh, sensor Micro Four Thirds. Ini tuh proper Micro Four Thirds gitu. Tetep kecil nih. Mungkin kalian perbandingannya ya tangan gua doang gitu ya, tapi kecil. Tapi rasanya tuh, dan dipegang tuh enak banget gripnya. Gue cukup salut sih. Gripnya emang kalau lihat dari atas tuh ya, lumayan dalam ke depannya gitu, lumayan panjang dan enak dipegangnya gitu. Gue demen banget nih sama build quality-nya. Lalu kita lihat dulu, ini harusnya udah ada baterainya kali ya sini. Udah ada, jadi kita nggak usah utak-atik di dalam sini ada apaan lagi. Oh, ada lensa kit juga sebenarnya di dus ini. Nanti mungkin gue bakal cobain. Atau gue kasih lihat aja ya lensa. Nah, ini gampang. Nih lensanya. Karena lensanya sih gue salut juga ya. Untuk lensa kit, ntar ini buka ininya gimana? Buka hoodnya. Nah, untuk lensa kit, ini mungkin lensa kit paling ganteng yang pernah gue lihat setelah lensa kitnya Fuji gitu ya. Fuji yang lensa kit yang agak tingginya ya, bukan yang jajaran XC. Kalau yang XC kan plastik, tapi yang jajaran XT itu kalau kalian belinya sama lensa kit kan rasanya build quality-nya cakep gitu ya, metal. Ini cakep juga, metal, dan udah pakai aksen biru-biru gitu loh. Gue nggak tahu kelihatan atau enggak ya, harusnya kelihatan karena monitor yang gue pakai di situ emang agak gelap, tapi tuh ada aksen biru-biru gitu. Katanya sih ini udah yang OM System. Kalau lensa kit yang versi masih Olympusnya, birunya itu biru Olympus banget, lebih tegas. Tapi ini ganteng lah, mewah gitu ya. Kayak ini tuh ngingetin gue, dulu gue pernah punya headset Sennheiser apa ya, apa Audio Technica gitu. Gue beli warna gunmetal, merah, silver, tapi dia punya warna ini juga. Warna yang kayak gini nih, birunya nih gitu, seinget gua. Dan ini cakep juga sih, sama mirip-mirip birunya si Rui ya kayaknya. Tapi cakep banget, build quality-nya juga gokil. Dan dia mungkin bakal awet ya. Ya kita cobalah nanti. Dia juga untuk angkanya sendiri 12-40 mm. F-nya, mana nih, tidak ada
Ini ada 2.8 tapi itu F-nya apa bukan ya? Itu 1:2.8 jadi itu bukan F-nya. Gua tidak tahu, mungkin dikasih pakai teks aja gitu ya. Tapi ya ini lensa kit yang menarik juga, kita taruh aja dulu di luar. Sekarang kita unboxing lensa yang memang gua tertarik banget buat kita pakai birding. Gue turunin dulu. Nah, ini dia. Gue tuh emang tertarik banget buat nyobain birding pakai si Olympus ini karena waktu gue birding itu pakai R3 gitu ya, itu enak banget. Tapi dia kan full frame waktu itu, sensornya lumayan kecil di 20-an megapiksel. Sama ini juga, cuman balik lagi, dia di kondisi full frame kita dengan angka kayak 600 gitu, 800 masih ya agak jauh dengan lensa segede gitu. Masih terasanya agak jauh. Waktu gua nyoba pakai Fuji itu kita pakai 150 600 dan 600-nya Fuji aja tuh rasanya kok deket gitu ya. Enak gitu di APS-C karena balik lagi dia udah crop sensor juga. Apalagi mungkin lebih menarik kalau pakai sensor yang lebih kecil lagi gitu ya. Tapi bukan kecil kayak jadi sensor 1 inch gitu ya. Enggak, dia tetap sensor kamera yang proper, sensor micro four third, dan gue tertarik. Sekarang gue juga kedatangan lensa 100-400. Jadi 400 di sini mungkin kayak 800 kali ya. Mungkin gitu. Jadi masih mirip-mirip yang full frame itu, tapi setupnya nanti kalian lihat. Nggak akan segede kayak waktu gue pakai Nikon Z8. Waktu gue pakai Z8 kan gue pakai lensanya 600 malah ya. 600 apa 800? 800 ya. Gue agak lupa deh. Gue curiga nih. Soalnya bisa jadi 400 atau yang pertama 400 yang kecil ya kan. Yang gedenya kayaknya 600. Pokoknya itulah gitu. Jadi tetap setupnya ini akan jauh lebih kecil dari waktu gue pakai Z8 gitu. Yang membuatnya mungkin menarik. Ntar gue jelasin spek kameranya yang sebenarnya juga gokil banget buat birding. Sekarang kita lihat dulu lensanya. Build quality-nya juga gokil. Kecil, tapi kalau lu pegang, nih lu rasain dulu dah. Awas. Kecil tapi kayak di-shrink gitu loh. Kayak bobotnya tuh masih bobot lensa yang lumayan gede. Emang nggak seberat waktu gue pakai Nikon gitu ya. Dan kalau ukurannya gede banget kan tipping point-nya maksudnya lumayan ya gitu berat ke depannya. Nah di sini harusnya dia lebih terconcentrated karena ukuran totalnya tuh nggak terlalu gede. Nah ini 100-400 f5 sampai 6.3. Lensanya juga gokil. Ini juga ada aksen biru-birunya gitu ya di sisi ringnya. Ini kalau dari depan optiknya, dan dia di bawahnya juga udah arka. Nih, bisa dijepit ke tripod-tripod arka. Ini juga bisa diputer ya untuk si pegangannya ini. Ya, itu standar sih. Sama dia ada limiternya juga. Ini udah high-end banget loh. Dan harganya juga menarik. Untuk dia ya, dia harganya yang gue tahu, mungkin gue harus cek ulang. Tapi seingat gue, mereka menjelaskan ke gue harganya tuh di sekitar 20 jutaan. Oke, buat birding gitu. Kalau memang hobi birding gitu kan, menurut gue oke banget. Nah, ini dia ada limiter juga. Lalu ada AF/MF, sama ada IS-nya juga. Udah, lumayan penting sih kalau buat lensa-lensa tele. Sekarang kita akan coba pasangkan micro four third, dan bentuknya keseluruhan kamera berasa micro four third gitu, yang proper, nggak kegedean body. Kalian bisa lihat, mungkin dikasih cuplikan kali ya ketika gue pakai Z8 dan lensa telenya gitu ya. Emang tergantung kameranya juga, pas gue pakai Fuji dan 150-600 juga mulai mengecil gitu. Nah ini paling kecilnya, tapi rasanya bukan paling murah gitu. Rasanya tuh gokil banget. Nih lensanya sih ada bobotnya gitu ya. Dan ini bener-bener gue rasa seru banget buat kita birding. Nah, yang membuat gue juga tertarik banget sama kamera ini, pertama dia udah stack sensor. Jadi ini adalah pilihan kamera dengan stack sensor yang sensornya paling kecil gitu. Gue belum cek lagi harganya si OM1 ini berapa. Emang bukan harga yang murah juga untuk kamera micro four third setahu gue. Tapi ya paling nggak dia udah stack sensor di sini. Dan klaimnya, gue juga nanti harus ngetes. Gue juga belum cek spesifikasinya lebih lanjut. Tapi klaimnya itu dia bisa sampai 120 frame per second untuk burst foto full dengan RAW filenya gitu. Nah, biasanya di 120 tuh ya kita JPEG only terbatas gitu kan, atau mungkin RAW-nya RAW yang tertentu gitu ya, RAW compress atau semacamnya. Nah, di sini katanya dia full. Tapi ya kita bakal buktiin itu nanti, kita coba. Dan autofocusnya juga dia udah PDAF, udah face detection autofocus gitu. Dan dia udah punya subject detection termasuk burung gitu. Jadi
ini kayaknya proper deh buat kita birding gitu ya. Dibanding mungkin opsi-opsinya Lumix gitu ya. Gue rasa ini bakal menarik banget buat kita cobain birding. Karena di dunia birding tuh dari guide-guide yang banyak cerita ke gue juga banyak yang pakai kamera Olympus tuh banyak yang bikin gue emang tertarik banget. Memorinya Gitu. apa di sini? Kayaknya memorinya dual SD card biasa sih. Karena mungkin concernnya dia nggak ada spek video yang tinggi banget ya. Ya nggak tahu sih, mungkin karena resolusinya juga pakai UHS 2 harusnya oke. Tapi ya bener, itu jadi agak mencurigakan. RAW-nya kalau 120 frame per second emang bisa ke UHS 2 ya. Balik lagi, setup yang menarik, tungguin aja. Gua excited banget buat nyobain beneran pakai birding gitu ya. Ini ada emblem OM kalau kalian lihat. Jadi dia udah OM digital di bawah situ, di atasnya masih Olympus gitu. Memang agak masih blunder, tapi gue rasa ini akan jadi setup yang menarik buat kita tes birding di luar sana. Nggak banyak yang gue bahas ya, tapi ya udah itu aja experience-nya nih. Ada layar juga, udah vari-angle, lalu dia menunya lumayan mirip Lumix ya, walaupun agak-agak beda sih. Nggak sesusah menunya si Nikon harusnya, tapi ya ini mirip-mirip Lumix. Dan apa lagi ya? Portnya dia ada mic, ada headset juga ternyata. Jadi buat pakai video mungkin nanti kita coba gitu ya. Buat video kita coba handheld talking head gitu kan. Dia bagus atau enggak. Kita masih ada lensa Lumix yang itu enggak ya? 2517. Gue rasa menarik buat kita coba lagi lensa lama tersebut. Tapi ya itu sih paling buat sedikit unboxing dari brand OM Digital ini atau Olympus. Thank you buat minjemin ke SM Media. Gue excited buat coba dan silahkan kalian tunggu. Karena gue tahu banyak juga viewers yang udah nungguin kamera ini di channel ini. Jadi kita bakal buktikan bareng-bareng. Oke, paling itu aja. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan. Karena kita belum ngetes juga nih. Kalian boleh kasih saran. Kita ngetesnya mau kayak gimana. Silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin. Di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa berkarya.